Halo cuy, selamat datang di channel The Monster ID. Nah, kalau admin udah ngucapin selamat datang, biasanya kita mau nge-recap film lagi. Dan seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, film yang kita dongengin hari ini adalah film yang bertema kaiju yang dibuat di Jepang pada tahun 1966 dengan judul Daimajin. Film yang disutradarai oleh Kiyoshi Yasuda ini adalah film pertama dalam trilogi Daimajin yang ceritanya mengisahkan tentang roh jahat yang disegel di dalam sebuah patung kuno yang entah gimana caranya tahu-tahu hidup kembali. So, kalau gitu daripada kelamaan, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa terpencil di provinsi Tanba. Di sana, ada sebuah rumah yang mana para penghuninya lagi ketakutan akibat terjadinya serangkaian gempa bumi yang ditafsirkan oleh mereka sendiri kalau sosok dewa setan raksasa yang dikenal dengan nama Daimajin lagi berupaya untuk keluar dari sebuah gunung. Menurut kepercayaan warga setempat, dulunya ada satu roh jahat yang pernah disegel dan terperangkap di dalam sebuah gunung, yang mana kemudian legenda tersebut sampai sekarang masih ditakuti dan dihormati oleh penduduk setempat. Nah, mengetahui hal itu, para penduduk desa lalu berkumpul di sebuah kuil untuk melakukan ritual kuno demi menenangkan Daimajin. Sementara itu, kabar tentang ritual yang diadakan oleh para penduduk desa juga diketahui oleh seorang penguasa daerah yang bernama Hanabusa. Pada saat itu, Hanabusa dan istrinya sedang berupaya menenangkan kedua anaknya yang ketakutan begitu mendengar kabar tentang Daimajin. Untungnya Hanabusa dan istrinya beserta seorang pengawal berhasil menenangkan mereka. Di lain sisi, para warga desa kini udah melakukan ritual untuk menangkal kemunculan Daimajin. Sambil komat kamit, ada seorang pendeta tua yang bernama Shinobu yang kemudian membacakan beberapa mantra dan jurus pamungkas yang membuat warga sekitar menjadi semakin ketakutan. Sementara itu, seorang pembantu kerajaan yang bernama Samanosuke memanfaatkan ketakutan dan kelengahan para warga dengan mencoba melancarkan kudeta terhadap Hanabusa. Dalam serangan tersebut, Samanosuke dan anak buahnya berhasil mengalahkan para penjaga dan membunuh Hanabusa beserta istrinya. Namun untungnya, pengawal pribadi Hanabusa yang bernama Kogenta bersama dengan beberapa pengawal yang tersisa berhasil membawa kedua anaknya melarikan diri. Setelah berhasil melakukan kudeta, anak buah Samanosuke lalu membubarkan acara ritual yang dilakukan oleh para warga. Bahkan mereka kini melarang siapapun untuk melakukan upacara atau ritual semacam itu di masa depan. Karena dengan adanya penguasa yang baru, otomatis peraturannya juga berbeda. Nah, di momen ini si pendeta Shinobu sempat mengeluarkan peringatan kalau ritual ini nggak boleh dibatalkan, yang mana nantinya akan menyebabkan terjadinya bahaya yang sewaktu-waktu bisa menimpa desa mereka. Namun karena terlalu jumawa, anak buah Samanosuke nggak peduli dengan perkataan si pendeta. Beberapa waktu kemudian, Kogenta akhirnya berhasil membawa kedua anak Hanabusa ke rumahnya si pendeta Shinobu, yang ternyata si pendeta ini merupakan bibinya Kogenta. Demi melindungi kedua anak tersebut dari kejaran pasukan Samanosuke, si pendeta lalu membawa mereka ke atas gunung, lokasi yang sebenarnya terlarang bagi siapapun, karena tempat itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh Daimajin. Nah, jadi di sana itu ada sebuah patung batu raksasa dewa gunung yang telah lama menyegel Daimajin di dalamnya, di mana patung tersebut setengah terkubur di atas air terjun. Kogenta, ada nanda? Di dekat patung itu terdapat sebuah kuil kuno di mana menurut si pendeta ini adalah tempat yang paling aman karena hanya dia yang mengetahui tentang kuil tersebut. Singkat cerita, seiring dengan berjalannya waktu, kedua anak itu udah tumbuh menjadi dewasa. Bahkan yang laki-laki yang bernama Tadafumi sekarang udah mencapai ulang tahunnya yang ke-18. Sedangkan adiknya yang perempuan yang bernama Kozasa setiap harinya lebih suka bernyanyi sambil menyisir rambutnya yang selalu kusut.
Selama periode ini, desa yang dipimpin oleh Samanosuke menjadi sangat menyedihkan. Karena bagi warga desa, Samanosuke adalah pemimpin yang brutal dan gak punya rasa kasihan sama sekali. Bahkan suatu ketika, dia tega mencungkil mata seorang wanita tua menggunakan kait besi panas. Bukan cuma itu, semua pria yang masih bisa berjalan dipaksa untuk kerja siang dan malam tanpa memikirkan mereka-mereka ini sebenarnya lagi kelaparan. Nah, suatu ketika terjadi revolusi, di mana para pengikut Hanabusa yang selama ini menjadi budak mulai memberontak dan memilih untuk kabur. Sayangnya aksi mereka itu malah membuat orang lain yang kemudian disalahkan karena dikira ikutan membantu mereka. Sementara itu, Kogenta yang mendengar tentang rumor adanya pengikut Hanabusa yang sekarang mulai bermunculan, kemudian melakukan perjalanan ke desa untuk memastikan sekaligus mencoba mengumpulkan orang-orang tersebut. Tapi sialnya, Kogenta malah tertangkap. Dari sana, Kogenta yang udah ditangkap kemudian disiksa dan diminta untuk memberitahukan di mana lokasi Tadafumi dan Kozaza bersembunyi. Namun karena Kogenta nggak mau membuka mulutnya, akhirnya Samanosuke memakai cara lain, yaitu memanfaatkan seorang bocah yang bernama Takebo, yang secara kebetulan si bocil ini sebelumnya bertemu dengan si pendeta ketika dia lagi pergi ke gunung untuk meminta bantuan dewa demi menolong ayahnya yang ditangkap akibat mencoba membantu Kogenta yang juga telah ditangkap. Singkat cerita, Tadafumi yang mengetahui kalau Kogenta dalam bahaya lalu memutuskan untuk menyelamatkannya. Tapi naas, begitu Tadafumi menemukan Kogenta, dia malah terkepung oleh pasukan Samanosuke. Nah, kabar tentang tertangkapnya Tadafumi membuat si pendeta jadi khawatir. Dari sana, dia lalu memutuskan untuk menemui Samanosuke. Shinobu berniat memperingatkan Samanosuke perihal kutukan Dewa Gunung yang akan menimpanya jika dia melanjutkan perbuatan jahatnya. Mendengar hal tersebut, Samanosuke tentunya nggak percaya dengan tahayul seperti itu. Bahkan dia dengan tega membunuh Shinobu sekaligus memerintahkan pasukannya supaya patung yang selama ini dianggap sakral segera dihancurkan. Nah, sebelum meninggal, si pendeta mengutuk perbuatan Samanosuke, di mana dia mengatakan kalau nantinya Samanosuke akan mati dengan keadaan yang mengenaskan. Karena jika dia mencoba untuk menghancurkan patung tersebut, maka roh Daimajin yang tersegel di dalamnya bakalan keluar. Next, kemudian anak buah Samanosuke mulai melakukan perjalanan ke atas gunung. Di sana tanpa sengaja mereka menemukan Kozaza dan juga Takebo. Ketika tertangkap, Kozaza dipaksa untuk membawa mereka menuju ke lokasi di mana patung itu berada. Karena takut kalau Takebo bakalan diapa-apain, akhirnya mau nggak mau Kozaza pun menurutinya. Singkat cerita, begitu sampai, para prajurit langsung mengeluarkan sebuah pahat besar dan mulai menancapkannya ke kepala patung itu. Namun kejadian aneh tiba-tiba terjadi ketika para prajurit berhenti pada saat mereka melihat darah yang mulai menetes. Semua orang jadi panik dan berusaha untuk melarikan diri. Tapi situasinya berjalan sebaliknya, di mana permukaan gunung seketika menjadi retak dan menelan semua pasukan Samanosuke. Beberapa saat setelahnya, Kozaza yang tersadar bersama dengan Takebo kemudian melihat sosok patung Dewa Gunung yang sekarang ada di hadapan mereka. Nah, karena udah nggak tahu harus berbuat apa lagi, Kozaza lalu memohon kepada sang Dewa Gunung untuk mau menyelamatkan Tadafumi dan juga Kogenta yang sedang menunggu nasib mereka karena sebentar lagi bakalan dihukum mati oleh Samanosuke yang jahat. Bahkan demi permohonannya dijawab oleh sang dewa, Kozaza rela mengorbankan diri dengan cara melompat ke air terjun. Namun baru aja melakukannya, tiba-tiba seluruh gunung jadi bergetar, yang mana patung Dewa Gunung seketika menjadi hidup. Daimajin sekarang udah sampai di benteng untuk menyelamatkan Kogenta dan Tadafumi. Patung raksasa itu mulai memporak-porandakan benteng, termasuk menghancurkan banyak pasukan Samanosuke yang udah sangat ketakutan.
Dalam kejadian itu, Daimajin mengakhiri kekejaman Samanosuke setelah dia berhasil menangkapnya, sekaligus menusuk Samanosuke menggunakan pahat tepat di jantungnya. Nah, setelah membunuh Samanosuke, dari sana tiba-tiba Daimajin melampiaskan amarahnya kepada semua orang yang dilihatnya. Bahkan si Takebo hampir aja menjadi sasaran andai Kozaza nggak turun tangan dan menyelamatkannya. Sambil menangis, Kozaza lalu memohon kepada Daimajin untuk menghentikan amukannya. Air mata Kozaza jatuh ke kaki Daimajin, yang seketika aja membuat kemarahannya kini mulai mereda. Dari sana, roh Daimajin kemudian pergi meninggalkan patung raksasa Dewa Gunung dan mengembalikannya ke penampilan semula. Sebelum akhirnya patung itu runtuh menjadi puing-puing. Dan ceritanya tamat cuy. Itulah tadi alur cerita film Daimajin yang dibuat tahun 1966. Meskipun film lama, tapi bisa dibilang film ini masih oke dari segi plot ceritanya. Terus udah gitu visualnya juga nggak jelek-jelek amat. Apalagi karakter Daimajin ini dibentuk menggunakan patung, jadi nggak kelihatan kayak boneka berjalan gitu. Pokoknya keren lah. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.